Shalom teman-teman, selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada saat ini, kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji namanya, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa melalui rekening gereja, baik BNI ataupun BCA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah dengan nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami. Pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu, dan memuji nama-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah Youth Online Service ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. God bless. Halo semuanya youth dimanapun berada. Biarlah kita memuji nama Tuhan hari ini, meninggikan namanya, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari.
Saya mau menyambut setiap Bapak Ibu yang beribadah melalui Youth Online Service pada siang ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Baik, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau siang ini kami ada kesempatan untuk beribadah secara online. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami rindu diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang akan menguatkan, meneguhkan kami, memotivasi kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus menguasai baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan dari tempat masing-masing. Kami dipersatukan di dalam firman Tuhan siang ini. Kami membuka hati untuk firman Tuhan. Kami menyambut, menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat, siapkan firman Tuhan. Kita akan membuka, kita akan menyiapkan bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Baik, untuk mengawali firman Tuhan, saya mau memberi informasi, ya. Informasi tentang binatang yang terkuat di dunia. Ya, kita pasti tahu, kita semua pasti tahu apa binatang yang terkuat di dunia. Kalau saya menyebutkan binatang terkuat di dunia, gajah. Ya pasti semua setuju, iya betul, binatang terkuat, gajah. Kemudian singa, wah betul, singa adalah juga binatang terkuat. Atau Raja Wali, iya betul, binatang yang terkuat. Badak, banteng, semua adalah binatang terkuat. Mereka semua betul binatang yang terkuat. Tidak ada yang berkata, oh enggak. Mereka semua dalam kategori binatang yang terkuat. Tapi yang mengherankan pada waktu saya membuka, menyelidiki, kemudian menemukan bahwa ada binatang yang terkuat di dunia. Saya melihat dan saya terheran-heran. Apa binatang yang terkuat di dunia? Yaitu kumbang kotoran. Kumbang kotoran, wah sebesar apa kumbang kotoran? Tapi kok masuk dalam kategori binatang terkuat di dunia? Kumbang kotoran. Saya terheran-heran, kenapa kumbang kotoran yang kecil tapi binatang terkuat? Setelah saya menyelidiki, saya menemukan alasannya. Bahwa mengapa kumbang kotoran itu binatang yang terkuat? Informasinya karena kumbang kotoran itu dapat membawa beban. Bebannya 1140 kali lebih berat dari tubuhnya. Waduh, dahsyat sekali. Kalau berat badan saya 70, 100 kilo saya sudah nggak mampu. Mungkin ada yang bisa membawa di atas 100 kilo, mungkin 200 kilo. Tapi informasinya kumbang kotoran ini bisa membawa beban 1141 kali lebih berat dari tubuhnya. Dahsyat nggak? Pasti dahsyat. Mungkin saudara bertanya, benar nggak itu? Ya cek sendiri di Om Google supaya saudara bisa menemukan informasinya. Nah, maksud dari cerita ini, dari informasi ini, saya mau memberitahu kepada jemaat sekalian bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hebat, yang dahsyat, ya, super kuat. Anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena anak-anak Tuhan di dalam hidup mereka ada roh yang membangkitkan. Kalau Bapak Ibu anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara anak Tuhan, berarti kita semua adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita harus mengaminkan itu. Fakta membuktikan ya bahwa kita ya termasuk saya, semua orang, tidak ada yang terkecuali, selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi-situasi. Ada yang ya kita senangi, tapi ada yang tidak kita senangi karena tidak sesuai harapan. Fakta membuktikan bahwa setiap manusia selalu diperhadapkan dengan suka dan duka. Selalu diperhadapkan dengan berbagai problem-problem, permasalahan-permasalahan, tantangan demi tantangan. Ada yang membuat kita menderita, baik secara fisik maupun secara psikis maupun secara batin. Dan semua itu membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya. Fakta membuktikan. Kita tahu situasi COVID yang belum berakhir sampai sekarang. COVID, ya, pandemi membuat kita selalu khawatir, takut, stres. Kenapa? Ada yang kehilangan pekerjaan, bisnis tidak lancar, usaha tidak maju, yang membuat semuanya menjadi tidak berdaya. COVID ini membuat gaya hidup kita menjadi berubah, ya. Gaya hidup orang menjadi berubah. Bahwa kalau dulu setiap salaman, setiap ketemu salaman, itu benar. Kalau tidak salaman, itu disalahin. Tapi sekarang berbalik. Pada waktu bertemu, dilarang salaman. Kalau salaman, itu salah. Bapak Ibu, situasi yang memang membuat kita tidak berdaya, membuat orang mungkin berpikir masa bodoh. Ya urusan dia saya nggak mau tahu. Dia ya dia, saya ya saya. Pandemi membuat orang berdiam diri, tidak mau melakukan hal-hal yang ya mungkin bisa menjadi berkat dalam hidupnya yang diperintahkan Tuhan. Artinya bahwa situasi membuat hidup kita menjadi tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Apakah kita harus seperti itu? Misalkan tetap menjadi lemah, tidak berdaya. Apakah kita harus tetap seperti itu? Tidak mau peduli dengan orang lain? Apakah kita mau seperti itu? Hidup yang tidak beraturan? Saya percaya Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita memiliki kehidupan yang kuat, peduli, dan hidup yang teratur. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang terus menyenangkan Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan, kita kembali melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. 3 kebenaran ini yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang pertama, roh yang membangkitkan kekuatan. Jemaat sekalian, kalau kita merasa lemah, tidak berdaya, memang itulah manusia kita yang lemah. Manusiawi kita yang terbatas. Pada waktu kita menghadapi segala persoalan, tantangan, dan kita hadapi dengan kekuatan kita, pasti kita tidak berdaya. Pasti kita merasa tidak mampu. Karena itu manusia kita yang memang terbatas. Tapi Tuhan menginginkan kita jangan menjadi lemah. Sedangkan manusiawi kita lemah. Inilah kebenaran yang saya mau beritahu. Bahwa di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, supaya kita betul-betul menjadi pribadi yang kuat, hebat, dan dahsyat, firman Tuhan memberitahu bahwa Allah bukan memberikan roh ketakutan, roh yang lemah, tapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Saya percaya secara manusia kita lemah, tetapi pada waktu kita percaya, Tuhan menaruh
pribadinya, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Supaya kehadiran Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam seluruh hidup kita akan menjadikan kita pribadi yang kuat, yang dahsyat, yang mampu menghadapi segala tantangan, yang mampu menyelesaikan segala persoalan, yang mampu bertahan di dalam keadaan yang sulit. Melalui apa? Melalui Roh yang membangkitkan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus, beri saya kekuatan. Pasti kita mendapatkan kekuatan. Jadi dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang dahsyat karena Roh Tuhan yang membangkitkan. Ingat, Roh Tuhan yang membangkitkan. Yang kedua, ada Roh Tuhan yang membangkitkan kasih. Kalau yang pertama membangkitkan kekuatan, yang kedua membangkitkan kasih. Kasih dalam hal ini adalah kasih kita kepada sesama. Yang pasti kasih kepada Tuhan juga. Kalau COVID, tadi saya sudah singgung bahwa COVID membuat kita, pola gaya hidup kita menjadi berubah. Kalau dulu bertemu salaman, itu benar. Kalau tidak salaman, tidak benar. Tapi kalau sekarang ketemu tidak boleh salaman. Kalau salaman itu menjadi salah. Nah, kehidupan seperti ini ada yang membuat orang seakan-akan tidak peduli. Ya mungkin berpangku tangan, mungkin berpikir, ya saya berdiam diri saja. Ya saya tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi saya percaya Tuhan tidak mengharapkan kehidupan seperti itu. Tuhan mau kita terus memiliki kehidupan yang mau peduli kepada orang lain. Jangan COVID menjadi alasan. Jangan situasi menjadi alasan. Ya, tetapi mari bangkitkan, mari kobarkan semangat kasih kepada orang lain. Mari kobarkan semangat peduli kepada orang lain. Memang ada COVID, memang ada situasi yang perlu kita waspadai. Tapi bukan berarti kita harus menyerah, kemudian tidak berbuat apa-apa. Padahal ada orang-orang yang perlu kita tolong, kita mampu. Memang situasi perlu kita waspadai, tetapi bukan berarti kita harus berdiam diri. Kemudian merasa, ya saya tidak salah, soalnya ada COVID. Wah, jangan sampai hal itu terjadi. Bahwa firman Tuhan berkata, bahwa kobarkan semangat peduli kepada orang lain. Mari tetap kobarkan semangat mau menolong orang lain. Firman Tuhan berkata, di dalam diri kita ada Roh yang selalu mau menolong. Ada Roh yang selalu akan bersama-sama dengan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak berdiam diri. Supaya kita menjadi pribadi yang hanya menjadi penonton. Tapi ada Roh Tuhan. Saya percaya bagaimana kepedulian Tuhan kepada kita manusia. Sehingga kehadirannya di dalam hati kita memanggil, mengharapkan, memerintahkan supaya kepedulian itu harus tetap ada. Dan itu perlu kasih kita. Kalau Tuhan mengasihi sesama, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi sesama? Padahal ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Mari hidupkan. Mari hidup sesuai dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang ada di dalam hidup kita. Kita perlu membangkitkan rasa peduli kepada sesama. Ya tentu dengan cara, dengan waktu, dengan kemampuan kita. Tetapi yang menjadi inti di sini bahwa jangan diamkan Roh Tuhan. Tetapi mari bawa hidup kita, serahkan hidup kita supaya Tuhan berkarya melalui hidup kita, melalui Roh-Nya di dalam hidup kita supaya kita memiliki semangat peduli. Semangat mau menolong, semangat mau memperhatikan orang lain. Dan di atas semua itu tentu kasih kita yang benar kepada Tuhan. Bahwa kasih kita, Roh yang ada di dalam diri kita akan mengingatkan siapa kita, akan memberitahu tugas kita, akan memberitahu tanggung jawab kita, bahwa kasih kepada Tuhan harus dibuktikan dengan kasih kepada sesama.
kepedulian kita, mau menolong, Roh Tuhan akan mengingatkan, dia adalah sesamamu, dia perlu ditolong, dia perlu dikasihi, dia perlu mendapat perhatian. Roh di dalam hidup kita akan mengingatkan kita. Ingat, roh yang membangkitkan kasih. Dengan roh itu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Yang ketiga, bagian yang terakhir, ada roh yang membangkitkan ketertiban. Ketertiban di sini saya arahkan kepada hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya percaya kita semua tahu bahwa menjadi orang percaya bukan hidup bebas, ya. Dimerdekakan bukan bebas melakukan A sampai Z. Tidak. Tetapi hidup yang dimerdekakan, hidup yang dibebaskan dari dosa, hidup yang harus tunduk patuh sesuai dengan aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau tadi saya menyinggung bahwa situasi COVID membuat orang ya seakan-akan misalnya beribadah, ya dia merasa tidak beribadah. Kemudian mau melayani, dia merasa tidak melayani karena semua dilakukan secara online. Kemudian dia hidup seenaknya, mau beribadah ya udah terserah. Jadi tidak tertib. Padahal ada roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak bersatu dengan harapan Tuhan. Firman Tuhan berkata ada roh Tuhan yang mengingatkan kita. Mari buka hati, mari selalu berserah kepada roh Tuhan. Kalau roh Tuhan mengingatkan, ayo melayani dengan setia, ayo beribadah dengan setia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita punya roh Tuhan yang akan membangkitkan keteraturan hidup, ketertiban hidup. Teratur untuk bersekutu, hidup teratur untuk melayani, hidup teratur untuk beribadah, hidup teratur dalam pengabdian. Segala sesuatu harus berjalan seiring dengan harapan Tuhan, ketentuan Tuhan, aturan firman Tuhan. Hidup tertib sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, 3 kebenaran ini mengingatkan kita. Mari menjadi anak Tuhan yang kuat, bukan lemah. Mari menjadi anak Tuhan yang peduli, mengasihi, bukan berdiam diri. Mari menjadi anak Tuhan yang tertib, bukan sembarangan. Segala sesuatu harus ada di dalam kontrol Tuhan. Hidup kita, cara berpikir kita, gaya hidup kita harus selalu sesuai dengan kontrol Tuhan. Mari menjadi anak Tuhan yang kuat. Mari menjadi anak Tuhan yang selalu menang karena kita adalah kuat dahsyat melalui roh Tuhan. Mari menjadi anak Tuhan yang peduli, mengasihi. Dan mari menjadi anak Tuhan yang hidup, melangkah, berjalan sesuai dengan aturan main Tuhan. Menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan. Kita harus senantiasa mengaktifkan roh itu. Jangan diamkan roh itu di dalam hati kita. Bagian lain menekankan jangan mendukakan. Karena apa? Ada roh Tuhan tapi kita tidak pernah melibatkan roh Tuhan itu di dalam hidup kita. Siang ini melalui firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mau menegaskan kepada kita bahwa di dalam diri kita ada roh yang membangkitkan. Saya percaya dengan roh karena dia adalah Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang selalu berkemenangan. Karena roh yaitu Tuhan yang ada dalam diri kita, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang selalu peduli, yang akan mengasihi, yang akan menjadi berkat bagi sesama. Karena roh Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang selalu tertib, teratur, hidup baik sesuai dengan harapan Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan firman ini. Situasi tidak membuat kita menjadi lemah. Situasi jangan membuat kita menjadi egois.
Situasi jangan membuat kita menjadi tidak teratur. Tapi kita harus ubah semua itu karena kita adalah manusia, anak Tuhan, orang percaya yang kuat. Kita dapat membuktikan itu melalui selalu menang, selalu peduli, dan selalu hidup tertib. Melalui roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya minta kita merenungkan firman Tuhan supaya firman ini tumbuh. Karena firman Tuhan ini memanggil kita untuk menjadi pribadi yang kuat, yang mengasihi, peduli, dan yang hidup tertib. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau siang ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap kami yang percaya adalah pribadi yang kuat karena roh Tuhan. Roh yang akan membangkitkan semangat hidup kami di dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan. Firman Tuhan mengingatkan kami harus menjadi pribadi yang peduli, mengasihi, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada roh Tuhan, sebagaimana teladan Tuhan yang peduli kepada sesama. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami harus menjadi pribadi yang tertib, hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba serahkan setiap jemaat supaya menjalani kehidupan dengan berkemenangan, menjalani kehidupan dengan peduli, menjalani kehidupan dengan hidup tertib. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini juga kami memohonkan berkat untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa kami supaya teratur, aman, tentram karena kasih karunia Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati juga gereja kami supaya senantiasa berjalan di dalam kegiatan pelayanan, panitia-panitia, organisasi, semuanya boleh melakukan yang terbaik. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, Tuhan terus memberi kekuatan, kesembuhan, yang menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan. Segala rencana bila Tuhan hadir, supaya segala sesuatu dapat mereka jalani karena roh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan firman-Mu, supaya kami terus berpengalaman dengan roh Tuhan, roh yang membangkitkan semangat kami, peduli kami, ketertiban kami. Kami persembahkan dengan penuh syukur di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Turut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di sorga. Kami sudah bersama-sama dalam kebaktian ini dari pagi hari, dan sekarang kami juga bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kami menyembah Engkau.
Kami mengucap syukur untuk semuanya, bahkan di dalam kebaktian ini ya Tuhan, kami bisa bersama-sama menyembah Engkau melalui kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa, kami bisa memberikan persembahan syukur kami, dan juga sekaligus kami mendapatkan nasihat-nasihat yang baik dari firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami di hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mau serahkan saja untuk seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semuanya, memberkati kami di dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, keluarga kami ya Tuhan. Dan semua kami serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Karuniakan kami kekuatan dan kesehatan buat kami semuanya. Dan biarlah anugerah kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.